Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, ayah, bunda, adik-adik semuanya. Terima kasih udah mendaftar dan sudah hadir di kesempatan hari ini. Kita mau mendongeng seru bareng Kak Resha ya. Nah, sebelum kita mulai mendongeng seru bareng sama Kak Resha, hari ini dengan Kak Dani di sini yang akan jadi MC untuk bantu memandu acaranya. Hari ini Kak Dani mau memperkenalkan dulu nih tentang Yayasan Mitra Netra sebagai penyelenggara acara kita di kesempatan kali ini ya, karena sebagian dari acara ini pesertanya ada yang anak-anak tunanetra, ada yang non tunanetra, ada yang sudah biasa beraktivitas di Mitra Netra, dan mungkin ada yang baru tahu juga nih tentang Mitra Netra itu apa sih gitu ya. Jadi Kak Dani sekarang mau cerita dulu tentang Yayasan Mitra Netra. Kita berkenalan dulu sama Yayasan Mitra Netra itu apa sih gitu ya. Nah, ayah, bunda, dan adik-adik, Yayasan Mitra Netra adalah sebuah lembaga atau organisasi non-profit yang memiliki berbagai program dan layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di tengah masyarakat. Nah, sudah berdiri sejak tahun 1991 nih, sudah berusia 30 tahun, nanti bulan Mei nanti ya, Mitra Netra mau ulang tahun ke-30, wah udah lama banget nih. Nah, makanya program-program yang Mitra Netra udah banyak banget, termasuk juga ada banyak program untuk anak-anak usia sekolah, untuk anak-anak tunanetra usia sekolah. Gitu. Nah, di Mitra Netra itu ada kelas komputer bicara untuk anak-anak tunanetra juga ada untuk kelas anak-anak. Jadi ini buat adik-adik yang bukan tunanetra gitu ya. Kalau teman-teman kita yang tunanetra itu juga bisa pakai komputer, tapi komputernya diinstal dengan perangkat lunak atau software pembaca layar. Jadi komputernya ada suaranya gitu. Jadi ada kelas komputer juga untuk teman-teman tunanetra di Yayasan Mitra Netra itu udah ada bisa diikuti dari anak-anak usia sekolah juga udah bisa. Ada Mas Suryo sama Kak Oki biasanya yang ngajar untuk kelas anak-anak gitu ya. Nah, selain itu di Yayasan Mitra Netra juga ada perpustakaan. Ada perpustakaan yang menyediakan buku-buku dengan format yang aksesibel atau bisa dibaca sama teman-teman kita yang tunanetra. Ya, kalau adik-adik yang tidak tunanetra bisa melihat, bacanya bisa langsung dilihat gitu ya pakai mata, tapi karena teman-teman kita tidak melihat, bukunya beda, bentuknya ada buku braille. Aduh, ada ini nggak punya gambar yang di buku braille, bentuknya ada timbul-timbul gitu ya, hurufnya jadi diraba bacanya. Sama ada buku audio juga. Jadi buku audio itu bukunya dibacakan, terus direkam, nanti teman-teman tunanetra bisa dengerin bukunya. Jadi bukunya didengarkan, bukan dilihat gitu ya. Nah, nanti kalau sudah belajar komputer bicara, adik-adik tunanetra itu juga bisa dengerin bukunya dengan buku elektronik dalam format EPUB, karena Mitra Netra juga punya pustaka digitalnya gitu. Jadi ada perpustakaan digitalnya. Nah, buat adik-adik yang tunanetra bisa pinjem nih buku di perpustakaan Yayasan Mitra Netra. Ayah bunda bisa bantu untuk pinjem bukunya. Nanti bisa telepon, cari pustakawannya, minta bicara sama pustakawannya Yayasan Mitra Netra, namanya Bu Endah. Nanti bisa bilang sama Bu Endah aku mau pinjem buku dong, gitu ya. Bukunya apa, nanti dicariin sama Bu Endah bukunya, nanti bisa dikirim ke rumah, karena sekarang kan lagi pandemi ya. Jadi nggak usah datang ke perpustakaan Mitra Netra, pinjam bukunya bisa dikirim ke rumah. Ada buku pelajaran, ada buku cerita, ada novel, ada macam-macam. Nanti dicariin sama Bu Endah, dikirim ke rumah. Kalau udah selesai baca, kembaliinnya dikirim lagi ke perpustakaannya Mitra Netra. Asik ya, bisa baca dari rumah gitu ya, nggak usah datang jauh-jauh ke Mitra Netra kalau yang rumahnya jauh. Gitu. Nah, selain itu, di Mitra Netra juga punya program pendampingan belajar buat anak-anak tunanetra usia sekolah, kayak belajar matematika, belajar bahasa Inggris, mata pelajaran sekolah gitu ya, kayak bimbel gitu, tambahan belajar gitu. Dan sekarang ada kursus abakus juga untuk anak-anak tunanetra. Untuk minat dan hobi, nah Mitra Netra juga punya nih program-programnya kayak kursus musik yang ngajarin namanya Pak Adi ya, suka ngajarin belajar musik, ada keyboard dan gitar gitu ya. Kalau yang lain ada English Club ya, yang suka belajar bahasa Inggris, ada Miss Irma. Hari ini Miss Irma ikutan datang nggak ya? Miss Irma juga punya kelas bahasa Inggris untuk anak-anak gitu. Ya, ada banyak banget program-programnya Yayasan Mitra Netra untuk anak-anak tunanetra, ayah bunda yang mungkin pengen cari tahu informasi lebih lanjut, nanti bisa cek di website kami di www.mitranetra.or.id. Mungkin nanti Pak Budi bisa bantu share linknya ya di kolom chat. Untuk kontaknya, email, dan nomor telepon kalau ayah bunda ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut gitu ya di hari kerja, jam kerja gitu.
Bisa juga ya Bunda, bisa follow Instagram dan Facebook-nya Mitra Netra, karena di sana Instagram dan Facebook kami itu juga selain ada update tentang program-programnya Mitra Netra, juga ada konten-konten edukatif tentang dunia tunanetra, termasuk tentang parenting untuk anak-anak tunanetra gitu. Jadi bisa bantu ayah bunda yang punya anak-anak tunanetra, mungkin bisa dapat info tentang pendampingan anak tunanetra seperti apa gitu ya. Di YouTube channelnya juga ada video-video yang bisa bantu ayah bunda buat dampingin anak-anak tunanetra belajar di rumah gitu. Jadi bisa subscribe juga di YouTube-nya Yayasan Mitra Netra gitu. Ya, itu sedikit pengantar dari Kak Dani tentang Yayasan Mitra Netra. Nah, sebelum kita masuk dengerin ceritanya Kak Resa, nih, kita mau denger dulu cerita dari teman kita nih. Ada teman tunanetra mau bercerita dulu nih, udah siapin ceritanya. Gimana, Raka? Raka udah siap bercerita? Mana nih Raka suaranya? Siap. Oke, Raka sudah siap cerita ya? Raka kenalan dulu dong, Raka sekarang kelas berapa? Sekolahnya di mana? Halo teman-teman. Halo Raka. Bagio. Saya kelas 4A dari sekolah SLBA Peminat Tingkat Nasional. Oke, terima kasih Raka. Hari ini Raka mau cerita apa? Judulnya? Ini saya ingin bercerita yang judulnya Kancil dan Buaya. Oke, silakan Raka. Boleh silakan mulai cerita ya. Teman-teman, yuk kita dengerin ceritanya Raka. Silakan Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raka Diatma Subagio. Saya bersekolah di SLBA Peminat Tingkat Nasional. Hari ini saya ingin memperingati dalam rangka Hari Dongeng Sedunia. Nah, hari ini Raka ingin mendongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Nah, teman-teman, simak ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari di sebuah hutan, ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan. Kancil itu sangat ramah dan baik. Semua hewan sangat... Teman-teman yang dulu kamu kompetisi, Mas. Iya, lanjut Raka. Iya, Raka. Suaranya hilang. Halo. Halo, Raka. Suaranya hilang, Raka. Tolong di-unmute, Raka. Oh, iya. Agak di-mute. Otomatis ya, unmute. Nggak dipencet padahal, Kak. Oh ya, ulang dari mana ini, Kak? Dari judulnya tadi. Oh, dari judul. Ya. Hari ini saya ingin memperingati dalam rangka Hari Dongeng Sedunia. Nah, hari ini saya ingin mendongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Nah, teman-teman, kalian penasaran kan dengan ceritanya? Yuk, simak ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari di sebuah hutan, ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan. Kancil itu sangat ramah dan baik. Semua hewan sangat menyukai kancil. Hai kancil. Hai bebek. Wah, kamu sedang berenang ya? Asik sekali ya. Iya, karena air di gunung sangat segar. Wah, ya sudah, lanjutkan berenang ya. Di tengah perjalanan, kancil merasa lapar. Kancil pun memakan dedaunan yang sekelilingnya. Sayangku haus nih. Aku ingin mencari sungai. Kancil pun mencari sebuah sungai. Wah, ada sungai nih. Aku minum dulu ah. Tiga sekali. Di seberang sungai, kancil melihat sebuah pohon yang sangat lebat. Wah, di seberang sana ada pohon ya. Tapi aku gimana caranya ya? Sedangkan di sini tidak ada jembatan. Di seberang sungai, kancil melihat seekor buaya yang sedang tertidur. Wah, aku manfaatin buaya aja lah. Hihihi. Hei, buaya! Apa sih kancil?
kamu ingin aku makan? Bukan. Jadi aku ingin bagi-bagi daging. Tapi aku bingung, jumlahmu ada berapa? Panggil teman-temanmu ke sini, aku akan hitung. Wah, benarkah? Baik-baiklah, aku akan memanggil teman-temanku. Buaya pun masuk ke dalam sungai. Teman-teman, ada kancil nih. Katanya ingin bagi-bagi daging. Semua buaya pun berbaris. Nah, kalian diam ya. Aku akan membantu kalian sambil menghitung. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kancil pun pura-pura menghitung. Sampai di buaya terakhir, kancil melompat ke seberang sungai. Hup. Nah, sudah selesai. Lalu, dagingnya kapan? Tadi itu aku bohong. Sebenarnya aku ingin menyeberang sungai. Terima kasih ya, buaya. Kancil pun makan pohon yang ada di seberang sungai. Selesai. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Raka. Tepuk tangannya masing-masing di rumah. Terima kasih Raka, ceritanya bagus sekali. Sama Kak. Terus. Oke, kita masih punya satu teman tunanetra lagi nih yang mau cerita. Olin udah ada belum ya? Gimana Kak Juwita? Olin sudah ada kah? Mungkin bisa dibantu Kak Yuli atau Pak Budi? Belum ada sebetulnya. Belum ada. Gimana Kak Juwita? Kita lanjut dulu kah atau gimana? Kita lanjut dulu aja kali ya. Tungguin Olin. Iya, lanjut aja. Ya, belum aja ya. Ya udah kalau gitu nanti kita kembali ke Olin mungkin nanti kalau Olin sudah masuk ya. Oke, kita masuk dulu nih teman-teman ke acara utama kita. Sudah ada Kak Resha di sini ya. Kak Resha, nah siapa sih sebenarnya ya Kak Resha itu? Nih Kak Dani mau kenalin dulu ya dengan pendongeng kita di kesempatan kali ini. Mungkin ada sebagian yang udah tahu, udah kenal sama Kak Resha, tapi mungkin ada yang baru tahu juga. Kak Resha itu adalah seorang storytelling expert dan edutainer. Jadi Kak Resha memang kesehariannya aktivitasnya sebagai pendongeng. Saat ini aktif sebagai pendongeng di klub, di program Klub Rumah Pohon di TVRI. Pernah jadi host juga di Jejak Rimba MNC TV. Kemudian Kak Resha juga menulis buku anak-anak. Ada judulnya Aku Berani Menjaga Diri tahun 2018 dan ada Rumah Orang Hutan di 2016. Kak Resha punya beberapa komunitas juga ya, komunitas storytelling, ada @id.flow, ada Ranger Cilik Indonesia, dan ada Dongeng Lagi Dong tuh ya, semuanya berhubungan dengan dunia dongeng-mendongeng nih. Kak Resha juga sering banget kerja sama berbagai lembaga, ada Kemendikbud, KLHK, UNICEF, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget aktivitasnya Kak Resha yang sudah berkaitan juga dengan mendongeng dan juga dunia anak-anak pastinya gitu ya. Yuk kita panggilin yuk bareng-bareng. Teman-teman boleh dibuka audionya, kita panggil yuk Kak Resha. Kak Resha cerita yuk gitu ya. Kita panggil yuk kalinya. 1, 2, 3 yuk. Kak Resha cerita yuk. Itu mana nih Kak Resanya? Belum datang, kita panggil lagi ya. Kak Resha cerita yuk. Tuh. Ayo. Nah, itu dia Kak Resanya datang. Ayo. Oke ya, adik-adik, dia Kak Resanya udah datang. Ayah Bunda boleh dibantu, tolong di-mute lagi. Nanti kita dengerin ceritanya Kak Resha biar semuanya bisa menyimak. Nanti kalau ada sesi untuk interaksi lagi, boleh dibuka lagi audionya. Silakan Kak Resha, boleh dimulai. Terima kasih Kak Dani, terima kasih teman-teman, adik-adikku yang wangi. Soalnya nih semua udah mandi ya. Kan tadi malam Kak Resha udah bilang di WhatsApp tuh, mandi dulu, sarapan, isi perutnya, makan yang banyak biar kuat karena kita akan bertualang dalam cerita. Bertualang masuk ke dalam hutan. Siapa di sini yang pernah bermain di hutan? Ada nggak ya yang pernah main di hutan? Nggak takut ya. Nah, teman-teman, Kak Resha mau untuk masuk ke dalam dunia rimba, dunia hutan yang penuh dengan satwa, penuh dengan pohon, dan penuh dengan keajaiban.
Tapi sebelum dongengnya dimulai, Kak Resa mau ajak teman-teman untuk bersiap-siap supaya badannya kuat, supaya nanti nggak kecapean di hutan, tahu-tahu, aduh kakiku pegel, nggak bisa jalan lagi. Berarti teman-teman harus bersiap-siap, badannya harus digerakkan. Oke, sekarang coba semuanya duduk yang tegak, duduknya tegak, jangan bungkuk. Nih, kayak Resa duduknya tegak ya, teman-teman. Jangan nyender. Yang di kursi jangan nyender. Punggungnya dimajuin. Nah, pintar. Maju sedikit. Jangan bersender di kursinya. Kemudian sekarang letakkan kedua tangannya di samping telinga. Telapak tangan menghadap ke depan. Seperti ini. Iya, benar. Kalau yang muslim kayak orang lagi takbir mau sholat gitu. Nah, angkat tangannya letakkan di samping telinga. Sudah semua? Kanan kiri, kemudian telapak tangannya dibuka dan ditutup. Ikuti aba-aba Kak Resa ya. Kalau makin cepat berarti gerakannya makin cepat. Siap? Belum. Tutup, buka. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Stop. Sekarang letakkan telapak tangannya di wajah. Wajahnya tutup, tutup, tutup. Tutup. Pakai telapak tangan, jangan sampai kelihatan. Hitungan ketiga, dengarkan aba-aba Kak Resa ya. Hitungan ketiga, nanti teman-teman tampilkan wajah orang yang sedang marah. Oke? Jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga, tampilkan wajah orang yang sedang marah. 1, 2, 3. Wah, aku lagi marah. Ih, teman-teman kok marahnya lucu-lucu sih? Itu wajah orang gembira, bukan marah. Oke, kalau gitu sekarang tutup lagi tangannya. Tutup lagi wajahnya pakai tangan. Ya, pintar. Oke, ada satu yang belum nutup. Oke, ditutup. Hitungan ketiga, tampilkan wajah orang yang sedang senang. 1, 2, 3. Aku lagi senang. Ada yang pakai gerakan-gerakan sampai lompat-lompat ya. Oke, teman-teman. Sekarang, nah yang ini Kak Resa minta kesediaan teman-teman untuk melakukan sebuah gerakan ya. Kalau yang di sekitarnya ruangannya agak luas, boleh jongkok dan berdiri. Tapi kalau yang agak sempit, jangan. Kalau yang sempit, gerakan saja telapak kakinya nih. Kalau telapak kakinya ke depan, kalau Kak Resa bilang berdiri, naikin. Kalau Kak Resa bilang jongkok, turunin. Oke ya? Siap. Kalau yang bisa jongkok dan berdiri, ikuti aba-aba Kak Resa. Sudah siap? Berdiri. Hap. Jongkok. Hap. Berdiri. Hap. Jongkok. Hap. Sekarang semuanya duduk lagi sambil tangannya dilipat. Shoot. Dilipatnya ke depan, bukan ke belakang. Kalau dilipatnya ke belakang nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak orang lagi mau ditahan sama polisi. Nah, sekarang teman-teman pasti udah siap. Kak Resa akan mengajak teman-teman bercerita, masuk ke dalam dunia imajinasi, masuk ke dalam sebuah hutan yang sangat lebat, pohon-pohonnya besar sekali. Ada hewan yang banyak juga di dalam hutan itu. Ada seekor hewan yang badannya besar, perutnya gendut, dia punya tanduk. Tanduk itu adalah tulang yang menonjol di atas kepala. Tanduknya panjang, warnanya hitam, perutnya besar, dan dia suka makan rumput. Ada yang tahu nggak hewan apa itu? Ada yang tahu? Tadi disebutin. Kerbau, Kak. Kerbau. Yes, betul, kerbau. Kerbaunya seekor kerbau jantan yang sangat besar. Suaranya seperti apa? Ada yang bisa suara kerbau? Bagaimana suara kerbau? Wah, Raka pinter juga suaranya. Sekali lagi, bagaimana suara kerbau? Kerbau jantan ini badannya besar dan suaranya sangat keras. Pagi itu dia memanggil teman-temannya.
teman-temanku di mana ya? Aku mau bermain bersama kalian. Oh, tapi matahari bersinar dengan terang, terasa hangat. Aku mau berjemur dulu. Asik sekali, mataharinya terasa hangat di punggungku. Teman-teman, kerbau itu berjemur di sebuah lapangan yang luas. Tidak ada pohon besar. Jadi, badannya bisa terkena matahari secara langsung. Dan waktu dia sedang berjemur, ada seekor hewan yang badannya kecil. Dia tinggalnya di dalam tanah. Warnanya hampir sama kerbau. Warnanya hitam agak keabu-abuan. Warnanya gelap sekali. Ekornya panjang, kupingnya kecil, hidungnya agak panjang, dan suaranya seperti ini. Hewan apa itu? Ada yang tahu? Tikus. Yes. Itu adalah tikus. Tikus yang sedang berjalan di atas tanah menghampiri kerbau. Tikusnya jalan sambil nyanyi. Tikus ini sangat suka bernyanyi. Kalau yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama, tapi speakernya di-mute aja ya, nyanyi dari tempat masing-masing. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Boleh sambil tepuk tangan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Tikus itu berlari dengan sangat cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Akhirnya karena larinya terlalu cepat, dia kejedut sama batu gede. Aduh, kepalaku kejedut batu jadi benjol. Tikusnya nangis. Kepalaku benjol kena batu besar. Tikusnya nggak hati-hati, teman-teman. Dia larinya kenceng banget, cepet banget. Saking cepetnya dia kejedut batu. Dan waktu dia nangis, kerbaunya melihat ke arah suara tikus yang menangis. Mo, ada suara apa ya? Kok aku dengar ada yang menangis? Kerbaunya melihat ke arah suara tikus. Badannya digerakkan, kepalanya juga digerakkan, dan tanduknya bergoyang-goyang. Toemel, toemel, toemel. Waktu itu tikusnya bilang sama kerbau, Kerbau, tolong aku dong. Ini masa temennya lagi benjol kejedut batu, nggak ditolongin. Aduh, gimana sih kamu? Katanya teman, masa nggak bantuin aku? Tikusnya kesel karena kerbaunya malah tertawa sambil badannya berguncang-guncang. Kamu sih larinya tidak hati-hati. Makanya kalau lari itu berhati-hati, jangan terlalu cepat. Kalau ada lampu merah jangan dilewatin aja. Kerbau menyebalkan. Aku sebel sama kamu. Teman-teman, tahu nggak kenapa si tikus ini sebel sama kerbau? Ternyata tikus ini kondisinya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi memang penglihatannya agak samar. Jadi ketika dia melihat sesuatu, bentuknya seperti bayang-bayang. Dia tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Tapi karena dia sudah hafal tempatnya bermain, tikus ini dengan percaya diri lari dengan cepat sampai kejedut. Tapi karena mereka berteman, kerbaunya minta maaf sama tikus. Oh, tikus, maaf ya. Aku tahu kamu tidak bisa melihat dengan jelas, tapi karena kamu terlalu bersemangat untuk main, kamu larinya kekencengan, kejedut batu deh. Maafin aku ya, tikus. Iya. Emang aku juga nih yang kurang hati-hati. Sekarang aku jalannya pelan-pelan. Nah, teman-teman, tikusnya berjalan pelan-pelan mendekati kerbau. Dan mereka duduk sama-sama di sebuah padang rumput. Padang rumput itu adalah sebuah tempat yang luas, isinya rumput semua. Tidak ada pohon besar.
karena pohon besarnya masih jauh, ada di hutan yang berbeda. Jadi lokasi ini semuanya rumput dan luas sekali. Mereka duduk di atas padang rumput sambil melihat ke atas langit. Wah, hari itu langit sangat cerah, tidak ada awan, matahari bersinar sangat terang. Dan tikusnya berkata kepada kerbau, Kerbau, ini kita ngapain sih duduk panas-panasan di sini? Ntar aku jadi makin hitam kejemur matahari. Nanti aku jadi gosong kayak keripik singkong. Waduh, gimana sih ini? Terus kerbaunya ketawa lagi. Kita kan badannya memang udah sama-sama hitam. Nggak usah takut lagi. Kita sedang menunggu sahabat kita, seekor hewan yang pandai terbang. Terbang itu yang bergerak di dalam air ya? Bukan, terbang. Iya, terbang itu yang bergerak di dalam air. Itu namanya berenang. Kalau di dalam air, bukan terbang. Oh iya, tikus lupa. Mereka menunggu sahabatnya, seekor hewan yang pandai berenang. Salah, pandai terbang. Hewan apa yang pandai terbang? Ada yang tahu? Hewan apa yang pandai terbang? Burung. Apalagi selain burung? Betul, kelelawar juga bisa terbang. Kupu-kupu juga bisa terbang. Tapi kali ini yang terbang adalah burung. Burung yang sangat istimewa. Dia adalah burung yang ketika terbang tidak mengeluarkan suara karena bulu-bulunya sangat halus. Ada yang tahu burung apa itu? Burung hantu. Yes, betul. Burung hantu. Burung hantu adalah burung yang bulunya sangat halus sehingga ketika dia terbang tidak mengeluarkan suara. Kalau burung-burung yang lain kalau terbang gini nih suaranya. Kalau burung hantu suaranya tidak terdengar karena bulunya begitu halus. Nah, waktu itu tikus sama kerbaunya sedang duduk menanti burung hantu. Waktu mereka lagi duduk, burung hantu tiba-tiba hadir di hadapan kerbau dan semut, dan kerbaunya terkejut. Wah, tiba-tiba ada burung hantu di sini, nggak kedengeran suaranya. Terus tikusnya juga pas lagi duduk, dia sampai jatuh ke belakang. Wah, ini tiba-tiba ada burung hantu. Aku juga kaget, nggak kedengeran suaranya. Gimana sih ini? Udah tadi kejedut batu, sekarang aku jatuh ke belakang. Aduh. Kerbau dan tikus kaget lagi. Mereka dikagetin sama burung hantu yang tiba-tiba datang hadir dengan tiba-tiba tanpa suara, dan burung hantunya bilang di hadapan mereka, "Wah, halo kerbau, halo semut. Aku sekarang sudah hadir bersama kalian. Kita main sama-sama yuk." Kerbaunya bilang, "Oke, sekarang aku akan menantangmu. Aku mau berlomba masuk ke dalam hutan dan mencapai puncak gunung yang paling tinggi." "Oh, baiklah, aku paling bisa, aku paling cepat karena aku bisa terbang." Terus kata kerbaunya, "Syaratnya tidak boleh terbang, karena kalau kamu terbang, kamu pasti menang." "Wah, kalau begitu bagaimana caraku sampai ke puncak gunung?" "Nah, kamu tidak boleh terbang, tapi harus berjalan, sama seperti aku dan tikus." Iya, soalnya kalau burung hantunya terbang, kamu pasti menang. Nggak boleh terbang. Nah, teman-teman, ketika itu mereka bersiap-siap naik ke atas puncak gunung yang tinggi. Masuk ke dalam hutan yang gelap, pohon-pohon yang besar, dan semakin lama masuk, semakin gelap. Karena pohonnya begitu besar, daun-daunnya lebat, dan sinar matahari tidak bisa menembus daun yang sangat lebat. Sehingga di dalam hutan itu suasananya gelap. Ketika suasana semakin gelap, kerbau berjalan semakin pelan. "Wah, aku tidak bisa berjalan cepat. Aku bisanya jalan pelan-pelan karena gelap sekali." Tapi si tikus kecil malah lari lagi.
Dengan kakinya yang kecil dan badannya yang ringan, dia berlari sangat cepat. Cek, 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 cek. Kalau berada di tempat gelap, tentunya aku menang. Karena aku terbiasa melihat di dalam gelap. Aku bisa melihat bayang-bayang pohon, bayang-bayang batu, dan aku bisa mendengar gerakan sehingga aku hati-hati. Kali ini aku tidak akan kejedut lagi. Wah, udah cukup benjolnya satu aja. Nggak usah jadi dua. Tikus berlari dengan sangat cepat. Dia memimpin perlombaan. Tikusnya udah sampai di tengah gunung, kerbaunya sama burung hantunya masih di tengah. Dan ketika itu burung hantu memberikan semangat kepada kerbau. Karena ternyata kerbau salah mengajak dan memilih perlombaan. Dia ngajakin naik ke puncak gunung. Sementara kerbau itu kan badannya besar, jadi sangat berat. Dia naik pelan-pelan. Berat sekali badanku. Oh, burung hantu, tolong dorongin aku dong. Burung hantunya kaget. Wah, bagaimana aku bisa mendorong kamu? Aku kan burung yang kecil. Nanti kalau aku dorong kamu, aku jadi capean. Kerbaunya tetap berjalan. Tapi burung hantu punya cara. Dia menghibur kerbau dengan suaranya yang bagus ketika bernyanyi. Dia bilang gini, "Hai kerbau, kalau gitu aku akan bernyanyi untukmu. Kita harus bersemangat untuk sampai ke puncak gunung." Teman-teman boleh ikut nyanyi juga kalau tahu lagunya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Mereka terus naik ke atas gunung. Semakin lama, semakin berat. Kerbau kelelahan, dan dia tertinggal. Burung hantunya sekarang nomor 2. Yang pertama tikus, yang kedua burung hantu. Kerbau masih di bawah. Dan burung hantu tidak sadar bahwa dia meninggalkan kerbau yang sedang lelah. Ketika itu kerbaunya duduk di bawah pohon yang besar. Dia membasuh keringat yang ada di tubuhnya karena badannya sangat berkeringat. Kerbaunya bilang gini nih, "Wah, aku menyesal tidak suka olahraga. Jadi giliran naik gunung aku kecapean. Keringatku banyak, kakiku pegel. Gimana ini, lanjutkan atau tidak ya?" Kerbau duduk sambil berpikir untuk melanjutkan atau tidak. Terus dia berdiri lagi dan melanjutkan langkahnya. Tapi karena saat itu suasana masih gelap, karena matahari tidak bisa menyinari dasar hutan, karena lebatnya pohon-pohon, kerbau itu bingung. Dia melihat ke kanan, melihat ke kiri. Wah, jalanannya di mana? Kok nggak kelihatan? Aduh, aku harus meraba-raba. Ketika kerbau melangkah, tiba-tiba dia terkejut karena ada sesuatu yang menutupi tubuhnya. Wah, ini apa ini? Tolong, tolong. Teman-teman, ternyata kerbau terkena perangkap pemburu. Dia terlilit jaring yang sangat besar dan kuat. Bahkan tubuh kerbau yang besar itu tidak bisa bergerak karena jaring yang melilit sangat kuat. Dan kerbau hanya bisa berteriak, "Tolong! Tolong! Aduh, teman-temanku, tolong!" Wow, kerbau terjebak di dalam jerat pemburu, di dalam jaring yang sangat kuat. Kerbaunya pun berteriak, minta tolong. "Oh, teman-teman, bantuin aku dong, teriak tolong. Minta bantuan sama burung hantu, sama tikus. Aku nggak bisa. Ini aku udah lemes banget. Bantuin aku. Siapa yang mau bantu aku teriak tolong? Ayo teman-teman. 1, 2, 3. Kita teriak tolong yuk. Tolong!" Wah, teman-teman, kerbaunya terjebak di dalam jaring yang sangat kuat. Dia tidak bisa bergerak, dan semakin lama semakin lemah. Dia tidak bisa berteriak lagi. Tapi ketika itu,
Dia mendengar sosok langkah. Dia mendengar derap langkah dari sesosok makhluk yang mendekat. Itu apa itu? Kok ada langkah-langkah yang mendekat? Dan ketika itu ada manusia yang mendekat kepada kerbau sambil berkata, kali ini aku dapat, buruanku adalah seekor kerbau. Aku akan tangkap kerbau ini dan aku akan jual. Aku dapat kerbau besar, tanduknya pun panjang sekali. Oh, teman-teman, ternyata itu adalah pemburu yang memasang jerat. Dia senang karena dia bisa dapat kerbau yang besar. Ketika itu, kerbau bilang, wah pemburu, jangan tangkap aku. Aku kan ingin tinggal di hutan, jangan buru aku. Tapi pemburunya tidak peduli. Pemburunya bilang, kamu kerbau udah besar, masih nangis juga. Sekarang aku akan panggil teman-temanku. Aku akan minta tolong teman-temanku untuk mengikat kamu sehingga kamu bisa aku bawa keluar dari hutan ini. Dan kamu akan kujual. Akan kujadikan rendang. Wah, jangan jadi rendang dong. Masa aku dimasak? Oh. Iya kan, kerbau bisa buat dimasak. Jangan pemburu, aku nggak mau jadi rendang. Ketika itu pemburunya pergi meninggalkan kerbau. Dia memanggil teman-temannya yang tinggal di kampung yang ada di kaki gunung. Kerbau berada di dalam jaring yang sangat kuat. Dan kerbau menangis. Dia sedih karena dia terjebak di jaringnya pemburu. Apa yang bisa kita lakukan untuk kerbau ya? Karena burung hantu dan tikus sudah pergi begitu jauh. Kak Resa jadi mau ajak teman-teman untuk berdiskusi. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk kerbau? Kak Dani, kasihan nih kerbaunya terjebak. Kita break dulu dongengnya. Aduh, gimana ya? Kak Dani, aku mau ajak teman-teman dong untuk berdiskusi. Boleh nggak Kak Dani? Gimana ini cara menolong kerbau? Nanti Kak Dani pilih ya teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya, di-unmute, kemudian diajak ngobrol. Kak Resa mau menunggu saran dari teman-teman, karena kerbaunya menghadapi kondisi yang sangat menyeramkan. Kasihan ya kerbaunya ya. Oke Kak Dani, silahkan dipandu. Kita ajak teman-teman untuk berinteraksi, atau mungkin kalau ada yang sulit untuk membuka mute, boleh tulis di chat apa yang harus kita lakukan. Atau menurut teman-teman seperti apa kelanjutan ceritanya? Ayo, Kak Resa mau denger nih. Yo, siapa nih? Siapa yang mau bercerita? Kira-kira lanjutannya gimana tuh? Ada yang mau melanjutkan ceritanya? Menurut kalian seperti apa sih kelanjutan cerita ini ketika kerbau terjebak? Atau ada yang mau mengusulkan gimana caranya kita membantu kerbau ya? Ada? Panggil seluruh hewan, Kak. Oh, Raka. Gimana Raka? Maaf, tadi Kak Resa terputus. Panggil seluruh hewan, Kak. Panggil seluruh hewan? Ya, Kak. Oke, terima kasih, Raka. Idenya. Ayo, yang lain. Saya. Alvin. Ya, siapa itu? Saya. Kaiser. Oke, Kaiser, gimana? Gimana idenya, Kaiser? Idenya gimana? Panggil burung hantu. Panggil burung hantu. Kenapa kita harus panggil burung hantu? Karena burung hantu punya paruh. Oke, baik. Iya. Makasih, Kak Resa udah dapat 2 ide nih. Alvin, Kak. Ya, Alvin. Silakan, Alvin. Panggil tikus biar bisa gigit jaringnya. Ide bagus. Ide bagus. Ada lagi yang punya ide lain? Yang lain. Yang lain ada yang punya ide lagi? Siapa? Tadi udah ada 3 tuh dari teman-teman tuh. Panggil hewan, panggil seluruh hewan, panggil burung hantu, terus panggil tikus. Ada lagi yang punya ide? Gimana caranya agar kerbau bisa bebas dari jaring pemburu?
Oke. Kak Resa. Iya. Kak Resa tadi katanya Olin sudah ada di ruangan. Nanti sebelum lanjutin ceritanya Kak Resa, kita ke Olin dulu ya, biar makin penasaran sama ceritanya Kak Resa. Kita jeda dulu sama ceritanya Olin nih. Baik, Kak Dani. Ya. Yes, aku standby. Masih tunggu yang lain siapa yang mau kasih ide buat ceritanya Kak Resa? Ada lagi nggak? Ada lagi? Kalau belum ada lagi, kita ke Olin dulu boleh ya? Oke, Kak Dani. Olinnya mana? Udah ada? Boleh Mama Olin dibantu untuk dibuka? Ini Olin ya? Oke, Olin. Olin sudah siap bercerita? Siap. Oke, Olin kenalan dulu dong Kak Resa biar tahu Olin kelas berapa, sekolahnya di mana, terus sekarang mau ceritanya tentang apa gitu. Yuk. Nama saya Trisuk Tegar Muslimah, ya siapa Olin. Saya bersekolah SLA Bina Tingkat Nasional Lebak Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saya kelas 6 SD, usia saya 12 tahun. Oke, terima kasih Olin. Nah, udah siap cerita ya? Kita langsung cerita nih. Teman-teman yang lain boleh di-mute dulu ya. Kita dengerin dulu ceritanya Olin. Silakan Olin. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsukma Tegar Muslimah. Saya bersekolah di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Apa kabar semuanya? Baik, Olin. Alhamdulillah, kalau teman-teman baik-baik saja. Pada penasaran nggak nih saya mau bercerita tentang apa? Penasaran banget. Aku penasaran banget. Dari tadi udah nungguin Olin loh. Tadi ditungguin, baru muncul. Jadi penasaran banget. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah kucing disabilitas. Kisah kucingku disabilitas. Ups, tapi tunggu dulu. Apakah ada teman-teman yang suka kucing kah? Aku suka. Barusan baru makan kucing. Raka suka, karena memang Raka suka melihara kucing ya. Kucing. Hah? Pakai esnya. Ini juga sama seperti aku. Kucing itu sama seperti aku, disabilitas tunanetra. Tetapi kalau untuk kucing itu disabilitas tunagrahita. Simak ceritanya ya. Oke. Pada suatu hari menjelang maghrib, datanglah seekor kucing di rumahku. Ciri-ciri kucing itu ya kecil, dekil, kucel, kumel, dan sepertinya sih kulitnya ada yang terluka teman-teman. Entah kenapa, entah gatal-gatal kah atau bagaimana. Aku juga kurang tahu seperti apa. Lalu setelah kucing itu datang, aku sangat senang karena memang kucing itu. Karena aku suka kucing. Jadi aku sangat senang, apalagi kucing. Kucing itu pun dimandikan, dibersihkan, dan diobati kulit yang luka-luka tadi. Aku memutuskan untuk memberi nama kucing itu dengan nama Milo. Ya, seiring berjalannya waktu, Milo pun berubah menjadi kucing yang besar, bertubuh boncel, dan berwarna oranye. Buntutnya sangat pendek. Makanya aku sering memanggil dia dengan sebutan Boncel Oyem.
Setiap Boncel Oyen lapar, setiap subuh terdengar suara dorongan pintu dari luar. Karena kalau jika malam tiba, Boncel Oyen pun di luar rumah. Karena dia lapar, jadi setiap subuh terdengar suara dorongan pintu. Mamiku pun membukakan pintu untuk Boncel Oyen. Setelah Boncel Oyen pun dibukakan pintu, Boncel Oyen lari dengan sangat kencang. Saking kencangnya, terkadang suka menabrak kakiku, teman-teman. Aduh, sakit. Hati-hati dong, Milo. Kalau jalan itu lihat-lihat. Hati-hati ya, kata Mami. Karena kukunya Milo dan badannya Milo yang sangat boncel tadi, aku sering terluka loh teman-teman, karena kukunya tertancap di tubuhku. Sabar ya Milo, lagi disiapkan makanannya. Milo pun tidak sabar untuk menunggu makanan yang sedang disiapkan. Karena kemungkinan Milo itu kelaparan. Jadi dia tidak sabar menunggu. Saatnya sarapan pagi untuk Boncel Oyen. Nyam, nyam. Selamat makan ya Boncel Oyen. Tetapi teman-teman, suatu hari ada cerita yang sangat menyedihkan. Penasaran nggak ceritanya? Penasaran banget. Jadi, pada suatu hari, Mamiku ingin pergi ke sebuah warung untuk berbelanja. Pas Mamiku ingin pergi ke sebuah warung untuk berbelanja, ternyata Boncel Oyen alias Milo memaksa untuk mengikuti Mami pergi ke warung. Milo jangan ikut ya. Milo di sini aja diam-diam. Udah sore, mau hujan, gelap. Kata Mami. Iya Milo diam-diam aja sama kakak Olin sini. Kita main aja yuk. Tapi ternyata Milo tidak mendengar perkataanku dan perkataan Mami, teman-teman. Milo pun tetap saja memaksa ikut. Dasar hewan. Sudah dibilangin jangan ikut. Tetap aja dia mengeyel dan tetap memaksa ikut. Tak lama kemudian, setelah Mami selesai berbelanja di warung, Mami pun balik ke rumah. Mami, Milonya ada di mana? Loh, bukannya tadi Milonya nggak jadi ikut? Kata Mami. Beberapa detik yang lalu, setelah itu, Mami pun balik ke warung lagi. Dan buru-buru sih kelihatannya karena panik. Milonya hilang. Ternyata benar saja teman-teman. Milo berada di kebun. Sendirian, bingung, pusing, tidak tahu arah jalan pulang itu kemana. Lalu, Mami pun mendengar suara, Ma. Ada, Milo, sini nak, ayo pulang, udah sore. Mami pun langsung berlari dan menghampiri Milo beserta menggendongnya pulang ke rumah. Alhamdulillah, cerita senang pun telah tiba. Milo pun telah kembali ke rumah. Ups, tapi tunggu dulu teman-teman. Walaupun Milo kucingku alias Boncel Oyen itu binatang, tetapi Milo itu kucing yang istimewa dan lucu. Milo tidak bisa mengeong seperti kucing yang lainnya. Jika dia lapar, dia selalu bilang, Ma. Milo itu disabilitas, sama sepertiku, disabilitas tunanetra. Tapi Milo itu disabilitas tunagrahita.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Olin. Yeay. Olin ceritanya bikin sendiri ya? Keren ceritanya lo, Olin. Bikin sendiri ya, Olin ya? Keren sekali. Oke, terima kasih Olin. Aduh, teman-teman jadi dengerin ceritanya menarik banget ya. Oke, bisa dilanjut lagi. Kak Resa mungkin untuk lanjutan ceritanya. Silakan Kak Resa. Terima kasih Kakak Dani. Aku lanjutin ceritanya ya. Olin terima kasih ya sudah bercerita juga. Tadi di awal udah ada Raka cerita, terus sekarang Olin cerita. Wah, Kak Resa jadi makin seneng nih. Nanti mudah-mudahan kita bisa cerita sama-sama lagi ya. Sekarang kita lanjutin nih ceritanya. Tadi udah ada saran dari teman-teman gimana ya cara kita menolong kerbau. Yang pertama tadi bilang panggil seluruh hewan, kita kumpulkan. Baik. Ide yang bagus. Kita coba sama-sama ya. Kita panggil hewan yang ada di dalam hutan. Ketika itu kerbaunya berteriak memanggil semua hewan. Teman-teman, tolong aku. Tidak ada yang menjawab. Kerbaunya berteriak lagi. Teman-teman, tolong aku. Tidak ada yang jawab. Karena kerbau berada di tengah gunung. Hewan-hewan yang lain itu tinggalnya di bawah gunung, di hutan yang letaknya rendah. Kalau di gunung, sedikit yang tinggal di sana. Akhirnya kerbau tidak bisa memanggil teman-temannya hewan-hewan yang lain. Tapi dia ingat bahwa di atas gunung itu ada dua satwa, ada dua hewan yang tadi bersamanya, yaitu burung hantu dan tikus. Dia coba untuk memanggil burung hantu dan tikus. Burung hantu, tikus, tolongin aku kejebak, ini jaringnya pemburu, ini gimana, aku nggak bisa bergerak, besok aku mau dijadiin rendang, katanya, aku sedih, aku nggak mau jadi rendang, aku maunya main sama kamu. Tapi tidak ada jawaban juga. Nah, ketika itu kerbau sedih, karena semakin lama semakin gelap, semakin malam, matahari pun terbenam. Hutan yang ketika siang itu terlihat gelap, ketika malam gelapnya menjadi luar biasa karena tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Cahaya matahari saja susah, apalagi cahaya bulan dan bintang. Di sekeliling kerbau, suasananya sangat gelap. Dan angin malam bertiup dengan kencang menggerakkan daun-daun yang ada di sekitar kerbau. Pohon-pohon besar dengan daun yang banyak itu bergerak dan suara anginnya terdengar. Suaranya menyeramkan. Malam itu kerbau sedih, dia menangis. Kerbau terperangkap jaring pemburu di dalam hutan. Dia ingin bebas, dia ingin lepas bersama teman-temannya. Angin malam terdengar semakin kencang dan kerbau lelah. Dia capek sekali. Dia sudah menangis sangat keras, dia sudah berusaha untuk melepaskan jaring itu, tapi dia tidak mampu. Dan ketika itu, di puncak gunung ternyata tikus sama burung hantu sudah ketemu. Tikus sudah sampai duluan di puncak gunung dan burung hantu menyusul. Ketika itu tikus tanya sama burung hantu, Burung hantu, kamu hebat juga ya. Kan kamu hewan yang pintar terbang, tapi ternyata tanpa terbang pun kamu mampu sampai ke puncak gunung. Wih, hebat kamu burung hantu.
Burung hantunya juga sama. Dia memuji tikus. Burung hantu bilang, kamu itu lebih hebat, tikus. Udah badan kamu kecil, kemudian penglihatan kamu juga tidak bisa melihat dengan jelas karena matamu tidak bisa melihat dengan terang. Tapi kamu bisa sampai duluan. Kamu yang lebih hebat dari aku. Iya ya, kita sama-sama hebat sih. Tapi bagaimana kondisi teman kita si kerbau itu ya? Kan dia tadi kelihatannya sangat sulit untuk naik. Iya ya, gimana ya? Kita tunggu saja atau kita turun lagi? Tunggu aja apa turun ya. Kalau kita di atas gunung malam-malam nanti anginnya kencang. Lebih baik kita turun, kita jemput kerbau. Karena sebenarnya aku tidak peduli siapa yang menang dalam lomba ini. Yang penting kita bisa bermain bersama. Iya betul, tikus. Yang penting kita bisa bermain bersama. Tidak penting siapa yang menang. Kalau gitu, kita turun sama-sama. Sebentar, burung hantu, aku punya ide. Bagaimana kalau kamu turunnya terbang, nggak usah jalan lagi, soalnya kan perlombaannya udah selesai. Nanti sambil terbang, kamu bisa menggunakan matamu yang sangat tajam untuk mencari kerbau. Wah iya betul. Aku adalah burung hantu, hewan yang punya penglihatan super. Aku bisa melihat dalam gelap. Karena mataku bisa menangkap cahaya yang sangat sedikit. Aku akan membantu kamu untuk mencari kerbau. Oke, nanti aku lewat darat ya, kamu lewat udara. Wah, teman-teman, akhirnya burung hantu dan tikus turun menyusuri lereng-lereng gunung untuk mencari kerbau. Tapi mereka kesulitan, soalnya kerbau itu kan tadi bingung, dia salah jalan, dia salah belok, dia nggak tahu jalannya yang mana, akhirnya kejebak sama jaringnya pemburu. Tapi dengan kekuatan mata yang super, burung hantu bisa melihat ada sosok kerbau yang terjerat. Tapi burung hantunya juga bilang begini, waduh, itu ada kerbau terjerat, tetapi di dekatnya ada manusia yang memegang senapan. Bagaimana aku bisa mendekat? Ternyata walaupun burung hantu melihat kerbau itu sedang terjerat, dia tidak berani mendekat. Soalnya ada manusia yang memegang senapan. Dia adalah pemburu yang menunggu kerbau sampai teman-temannya datang. Kemudian burung hantu bergerak dengan sayapnya yang punya bulu-bulu halus. Dia mendekat pelan-pelan. Dia mendekati kerbau, kemudian dia berbisik. Kerbau, jangan kaget ya, jangan bangun ya. Aku sama tikus akan membebaskan kamu. Sekarang kamu pura-pura tidur. Aku akan kasih tahu tikus di mana sekarang posisi kamu. Kerbau hanya mengedipkan mata. Dia tahu sahabat-sahabatnya pasti menolong. Kemudian burung hantu terbang tanpa suara karena bulu-bulunya sangat halus. Dia terbang melesat bersama angin tanpa suara. Dan dia mendekati tikus yang masih berjalan di tanah. Tikusnya juga masih nyari jalan nih. Nih, di mana nih jalannya ya? Kalau tadi waktu naik aku bisa lari, soalnya aku tahu puncak gunungnya ada di sana. Tapi sekarang aku cari kerbau, gimana caranya ya? Ketika tikus lagi mencari jalan, burung hantu tiba-tiba berada di depannya lagi. Wah, ini udah tadi siang ngagetin, sekarang ngagetin lagi. Gimana sih burung hantu? Udah siang ngaget, malam kaget. Aku nanti jadi jantungan. Aduh, deg-degan ini. Burung hantunya ketawa juga. Oh, maaf. Aku bukannya mau ngagetin, tapi karena memang gerakanku tanpa suara, kamu aja yang kagetan. Ya. Terus gimana? Udah ketemu belum tuh si kerbau? Udah, aku melihat kerbau terjerat jaring pemburu. Wah, apa? Terjerat pemburu. Aduh, jangan sampai teman kita nanti tiba-tiba pulang sama pemburu. Kan teman kita harus ada bersama kita di dalam hutan. Ya, betul. Sekarang kita harus menyusun strategi. Bagaimana caranya menyelamatkan kerbau? Aku nggak berani deket-deket tikus, soalnya ada pemburu yang pegang senapan yang panjang. Kalau dia terbangun, kemudian aku didor, nanti aku jadi rendang juga. Jangan dong, masa jadi makanan semua? Kalau gitu, kamu bawa aku mendekat ke tempatnya kerbau, dan aku akan bergerak pelan-pelan, karena tubuhku kecil. Aku akan menyusup ke jaring-jaring itu. Wah, ide bagus. Kalau gitu, sekarang aku akan membawamu terbang. Burung hantu dengan kaki-kakinya yang memiliki kuku untuk mencengkram, dia memegang tubuh tikus. Tubuh tikus dicengkram oleh kaki burung hantu, tetapi karena mereka bersahabat, cengkramannya tidak keras. Jadi tikusnya tidak merasa sakit. Dan burung hantu terbang perlahan-lahan
mengikuti arah angin tanpa suara. Dan saat dia tiba di samping kerbau yang sedang terperangkap, tikus itu dilepaskan. Burung hantunya bisik-bisik, tikus. Ini, kita udah nyampe tempat kerbau. Kan kamu terbiasa melihat dalam gelap. Kamu tahu bagaimana cara melepaskan kerbau. Tikusnya bilang, oh iya dong. Jangan kencang-kencang ngomongnya nanti pemburunya bangun. Iya nggak apa-apa. Jangan kencang-kencang nanti pemburunya bangun. Oh iya maaf. Tikus kebiasaan kalau ngomong kencang-kencang. Sekarang aku ngomongnya pelan-pelan. Sekarang aku mau bebasin kerbau. Aku akan menolong kerbau. Wah, tikusnya pelan-pelan jalan di punggung kerbau. Terus kerbaunya geli. Ih, apaan nih ada yang jalan-jalan di punggungku. Terus tikusnya bilang, diam. Ini aku tikus sahabatmu. Aku mau membebaskan kamu. Sekarang pemburunya lagi tidur. Lihat. Dia lagi tidur. Aku akan menggigit jaring-jaring ini supaya jaringnya putus. Oh, emang kamu bisa, tikus? Badanku aja yang besar. Aku berontak, jaring ini tidak bisa putus. Masa kamu yang badannya kecil bisa memutuskan jaring? Kerbau, dengar dulu. Badanku memang kecil, tapi gigiku tajam. Soalnya aku rajin sikat gigi. Tuh, kayak teman-teman tuh, pada rajin sikat gigi semua kan? Makanya giginya kuat dan tajam. Sekarang kamu tenang aja deh. Aku gigit dulu jaring-jaring ini. Pelan-pelan tikus menggigit satu persatu jaring yang melilit tubuh kerbau. Jaring pertama digigit. Satu jaring sudah putus. Teman-teman, kita bantuin tikus yuk. Kita gigit jaring-jaringnya sampai putus. Teman-teman boleh melihat ke arah kamera, kemudian kayak ngunyah gini. Kita gigitin sama-sama ya. 1, 2. Tunggu. Tikusnya akan menggigit yang di sebelah kanan, teman-teman nanti ada yang gigit di ujung kiri, kemudian di ujung depan, sama di belakang. Jadi jaringnya bisa putus. Oke, siap-siap ya. Yang mau bantuin tikus, kita kunyah sama-sama. 1, 2, 3. Ayo gigit yang kencang. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi. Wah, perlahan-lahan tali jaring-jaring itu putus. Sedikit lagi. Ini kalau kita gigit sama-sama pasti jaringnya putus semua. Ayo teman-teman, gigit yang paling kuat. 1, 2, 3. Wah, karena jaring-jaringnya digigit rame-rame sama tikus dan teman-teman semua, akhirnya satu persatu jaring-jaring itu terputus. Dan kerbaunya mulai bisa bergerak. Wow, sekarang kakiku sudah bisa bergerak. Jaring-jaringnya sudah putus. Asik, aku senang. Jangan berisik. Nanti pemburunya bangun. Oh iya. Aku harus bergerak pelan-pelan. Kemudian kerbaunya bergerak pelan-pelan. Pemburunya masih tidur. Mereka berjalan menjauh dari pemburu. Kerbau menghindar perlahan-lahan. Tikusnya juga pelan-pelan naik di punggung kerbau. Dan mereka turun pelan-pelan menuju hutan ada di kaki gunung. Ketika sudah jauh, kerbaunya bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Teman-teman, terima kasih ya sudah bantu aku. Sekarang teman-teman, aku mau ajak nyanyi bersama karena aku sudah bebas. Sekarang aku sama tikus dan burung hantu mau kembali ke hutan. Terima kasih tikus, terima kasih burung hantu, terima kasih teman-teman. Kita nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan, sambil joget-joget. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kalau kau anak hebat bilang hore, hore. Kalau kau anak hebat bilang hore, hore. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat bilang hore.
tangan semua anak-anak hebat. Kak Resa mau lihat tepuk tangannya sama senyumnya yang paling manis, yang paling lebar, yang paling ceria. Yeay! Tepuk tangan Dan semuanya. ketika itu kerbau, tikus, sama burung hantu kembali ke hutan. Kerbau mengucapkan terima kasih kepada tikus, kepada burung hantu, dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Sejak hari itu, kerbau tahu, walaupun tikus penglihatannya tidak setajam burung hantu, tapi dia punya gigi tajam yang sangat bermanfaat. Dan burung hantu juga tahu bahwa tikus punya kelebihan. Kerbau dengan badan yang besar juga punya keistimewaan. Dan dia dengan bulu-bulu halus serta penglihatan yang tajam juga istimewa. Jadi, semua istimewa, semua hebat. Dan kita bisa lebih hebat bersama sahabat. Siapa di sini yang punya sahabat? Tunjuk tangan. Ayo, Kak Resa mau tahu. Ada nggak yang punya sahabat? Ada. Ih, rata-rata semua punya sahabat ya. Sahabat itu artinya teman baik. Teman yang sangat baik pada kita. Kita bersedia menolong, dia juga selalu bersedia menolong kita. Oke, teman-teman. Cerita kerbau, tikus, dan burung hantu selesai. Kapan-kapan kita bertualang dalam cerita bersama-sama. Kak Resa, kali ini ceritanya selesai. Salam inspirasi, salam literasi, Kak Resa di sini. Sampai jumpa di dongeng-dongeng yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Resa. Bagus sekali ceritanya. Nih, adik-adik, ada yang mau cerita nggak tadi belajar apa dari ceritanya Kak Resa? Atau mau bilang, makasih Kak Resa, ceritanya bagus. Suka apa? Suka tokoh yang mana? Suka burung hantu, suka tikus, atau suka kerbau? Yuk, siapa itu namanya? Saya Kaiser. Ya, boleh. Cerita apa? Kaiser Bu. Ya, Kaiser, boleh. Gimana tadi ceritanya? Kak Resa bagus nggak ceritanya? Bagus. Bagus. Kaiser sukanya siapa? Suka tikus, suka kerbau, apa suka burung hantu? Suka siapa? Apa suka semuanya? Burung hantu. Suka burung hantu. Mau bilang makasih nggak sama Kak Resa? Kak Resa, terima kasih, ceritanya bagus. Makasih gitu. Kak Resa. Ceritanya apa? Ceritanya keren. Ceritanya gimana? keren. Ceritanya keren. Terima kasih, Kaiser. Kamu juga keren. Makasih ya. Ada lagi yang lain yang mau bilang makasih sama Kak Resa? Siapa itu namanya? Siapa? Oliver. Nama saya Oliver Michael Tobias Kesek. Tobi ya. Hai, Tobi, gimana ceritanya tadi? Bagus? Tobi Bagus. suka apa? Suka ceritanya yang mana? Aku suka burung hantu karena aku pernah melihat mata burung hantu itu pandangannya warna matanya itu saat melihat di malam hari warnanya itu merah. Yes, seperti infrared, betul. Iya. Oke, ada lagi? Tobi mau bilang apa lagi sama Kak Resa? Terima kasih Kak Resa. Terima kasih, Tobi. Saya. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Saya. Sebut namanya, biar teman-temannya tahu. Reva. Siapa? Reva. Reva, silakan Reva. Ceritanya gimana tadi? Bagus? Bagus. Nah, Reva suka siapa? Resa. Ya. Terima Suka kasih, siapa Reva? Reva. Suka burung hantu, suka kerbau, tikus. atau suka tikus? Suka tikus? Kenapa suka tikus? Karena Hebat ya? tikus itu penolong. Suka menolong. Ya, Reva juga jadi anak yang suka menolong ya. Sama kayak si tikus tadi ya, suka nolong ya. Bisa nolongin si kerbau ya. Ya. Ya, oke, makasih Reva. Ada lagi yang mau cerita? Mau bilang sesuatu sama Kak Resa? Alvin. Siapa namanya? Alvin. Alvin, boleh. Hai, Alvin. Yo, mau bilang apa sama Kak Resa? Terima kasih Kak Resa, ceritanya bagus. Terima kasih, Alvin. Terima kasih. Sudah? Ada lagi mau disampaikan sama Kak Resa? Kalau sudah,
Nanti bentar lagi mau ditutup acaranya. Ya, sebelum ditutup nih sama Kak Dani nih, ada lagi nggak yang mau cerita tadi? Udah dapat pelajaran apa dari ceritanya Kak Resa, atau mau bilang sesuatu sama Kak Resa, ada? Sudah? Kalau sudah tidak ada, siapa itu? Sherin, ayo silakan. Sherin, mau bilang apa sama Kak Resa? Apa tuh Kak? Makasih gitu. Makasih Kak Resa gitu ya. Terima kasih Sherin. Ya, itu terima kasih ya adik-adik semuanya sudah dengerin ceritanya Kak Resa sampai akhir. Nah, sebelum kalian ditutup cerita dongeng kita hari ini, acara dongeng kita hari ini, mau ada patah kata dulu dari Ibu Arya Indrawati selaku Kabak Humas Yayasan Mitra Netra. Silakan Bu Arya. Baik, Kak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Ini Bu Arya nggak bisa persis kayak Kak Resa ya, karena Kak Resa luar biasa mendongeng. Terima kasih Kak Resa untuk cerita pagi ini. Terima kasih juga untuk Raka dan Olin yang sudah mendongeng menemani Kak Resa. Tadi Raka bercerita tentang buaya dan kancil. Wah, Bu Arya jadi inget masa kecil, suka dengar cerita tentang kancil. Terima kasih juga untuk Olin yang sudah bikin cerita sendiri tentang kucing. Nah, adik-adik, mudah-mudahan adik-adik suka ya sama acara seperti ini karena kita bisa belajar dari dongeng. Kita tidak hanya belajar di kelas bersama Bapak Ibu guru, tapi kita juga bisa belajar dari dongeng-dongeng seperti tadi yang diceritakan Raka, diceritakan Olin, dan diceritakan oleh Kak Resa. Nah, kalau adik-adik suka dengan acara seperti ini, coba bilang ke Kak Juwita dan Kak Dani di grup. Ayah Bunda silahkan nanti Mitra Netra akan adakan lagi acara seperti ini untuk kalian. Mungkin nanti di pertengahan tahun setelah kalian kenaikan kelas, lalu nanti di bulan Desember mungkin waktu kalian libur sekolah. Tapi Bu Arya mau dengar dulu kalian suka atau tidak dengan acara seperti ini dan apa kalian mau lagi gitu. Silahkan disampaikan kepada Kak Juwita di grup yang sudah dibuat sebelum grupnya dibubarkan. Kalau kalian suka, nanti di pertengahan tahun, waktu kalian libur sekolah, Mitra Netra akan mengadakan lagi acara dongeng seperti ini. Ya, Bu Arya tunggu ya komentar kalian pada acara ini. Dan sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arya kembalikan pada Kak Dani. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arya. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya, ayah bunda, kita sudah sampai di akhir acara kita. Di kesempatan kali ini kita mau foto dulu nggak nih bareng Kak Resa? Boleh? Kalau kita foto dulu ya, Kak Yuli boleh dibantu screenshot. Buat kalau yang mau buka videonya boleh kita foto dulu bareng Kak Resa buat dokumentasi ya. Silakan Kak Yuli di aba-aba ya. Mau. Udah pada buka belum nih videonya? Bisa nggak? Kalau yang nggak mau buka nggak apa-apa, yang mau aja. Kita foto dulu, fotonya di Zoom ya. Udah di foto Kak Dani? Aba-abanya. Kak Yuli, gimana? Mana Kak Yuli? Sudah ada suaranya? Silakan bersuara Kak Yuli. Sudah? Oke. Terima kasih Pak Budi dan Kak Yuli. Oke, teman-teman, adik-adik, ya bunda semuanya. Nanti insya Allah kalau mau dengerin lagi, ini acaranya kita rekam, nanti insya Allah kita upload juga ke YouTube-nya Yayasan Mitra Netra. Jadi nanti kalau mau dengerin lagi ceritanya Kak Resa, bisa coba cek di sana ya. Gitu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di event-eventnya Mitra Netra berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.